semuanya dan selamat datang. Pernah nggak sih kita bertanya-tanya, gimana ya caranya kita bisa benar-benar mengembangkan potensi seseorang, bukan cuma di permukaan, tapi secara sejati? Nah, pertanyaan mendasar inilah yang digagas oleh Dr. Moko, pendiri Acitya Basvara. Hari ini, kita akan coba bedah bareng-bareng gimana caranya membuka potensi yang terpendam dalam diri setiap orang. Oke, biar kebayang, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita mulai dari visinya Dr. Moko. Terus kita kenalan sama dua alat utamanya. Kapan pakai yang satu, kapan pakai yang lain. Nah, itu yang ketiga. Keempat, kita bahas skill dan teknik kuncinya. Kelima, kita lihat contoh nyatanya. Dan terakhir, yang paling penting, kita tutup dengan panggilan untuk jadi profesional yang beretika. Siap? Yuk kita mulai. Jadi semua ini tuh berawal dari satu keyakinan dasar ya. Filosofi Dr. Moko itu simple. Setiap orang itu udah punya potensi di dalam dirinya. Betul banget. Dan ini loh yang mengubah segalanya. Mindsetnya itu bergeser. Kita nggak lagi sibuk memperbaiki kekurangan orang, tapi justru fokus membangun kekuatan yang udah ada. Jadi tugas kita bukan menciptakan sesuatu dari nol, tapi lebih ke melepaskan apa yang selama ini terkurung di dalam. Nah, kutipan ini benar-benar merangkum semuanya kan? Iya, pas banget. Intinya gini, coach atau mentor yang hebat itu nggak akan ngasih kita resep jadi untuk sukses. Sama sekali bukan. Mereka itu lebih kayak ngasih kita bahan-bahan terbaik dan alat masak yang paling canggih, terus bilang, silahkan, ciptakan resepmu sendiri. Ini semua soal pemberdayaan, bukan sekedar ngasih perintah. Oke, tadi kita sempat singgung soal dua alat utama ya. Ada coaching dan ada mentoring. Dua kata ini sering banget kita dengar, kadang-kadang dipakai gantian. Tapi sebenarnya apa sih bedanya? Yuk kita luruskan dulu biar pemahaman kita sama. Oke, kita mulai dari coaching. Gampangnya gini, anggap aja coaching itu kayak pelatih sprint. Fokusnya jelas, tujuannya spesifik dan ada target waktunya. Misalnya, saya mau jago presentasi dalam 3 bulan. Nah, tugas seorang coach itu bukan ngasih contekan jawaban, tapi jadi fasilitator. Dia bakal ngasih pertanyaan-pertanyaan pancingan yang tajam supaya si coach ini klik, nemu jawabannya sendiri. Nah, sekarang kita ke mentoring. Kalau tadi coaching itu pelatih sprint, mentoring ini lebih kayak pemandu maraton. Ini permainan jangka panjang. Fokusnya lebih luas, nggak cuma satu skill, tapi soal pengembangan karir dan pribadi secara keseluruhan. Fondasinya itu hubungan dan kepercayaan, di mana seorang mentor yang lebih berpengalaman berbagi kebijaksanaan. Jadi jelas ya bedanya, yang satu untuk lari cepat, yang satu lagi untuk perjalanan panjang. Wah, suka banget sama analoginya. Pelatih lari sprint dan pemandu maraton. Jadi makin jelas ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan kita butuh pelatih lari cepat itu dan kapan kita butuh si pemandu maraton? Gimana cara milih alat yang pas buat situasi yang tepat? Nah, tabel ini ngebantu banget buat lihat bedanya. Coba kita fokus ke baris paling bawah deh soal pendekatan. Ini kuncinya. Seorang coach itu bakal nanya, "Oke, menurut kamu langkah terbaik selanjutnya apa?" Dia mancing jawaban dari dalam diri kita. Tapi seorang mentor, dia mungkin bakal bilang, "Wah, saya dulu pernah di posisi kamu. Waktu itu yang saya lakukan adalah," kelihatan kan bedanya? Dua-duanya super berharga, tapi tujuannya beda. Coaching itu buat performa, mentoring buat perspektif. Oke, teorinya udah dapat, perbedaannya juga udah jelas. Sekarang kita masuk ke bagian prakteknya. Sebenarnya apa sih yang dibutuhin buat jadi seorang coach atau mentor yang hebat itu? Skillnya apa aja? Ternyata ada fondasi yang sama buat keduanya, dan semuanya itu balik lagi ke soal koneksi antar manusia. Misalnya mendengarkan aktif. Ini bukan cuma dengerin sambil nunggu giliran ngomong ya, tapi benar-benar berusaha memahami, terus membangun kepercayaan dan menjaga kerahasiaan itu harga mati. Dan mungkin yang paling simpel tapi paling susah, hadir sepenuhnya, benar-benar fokus sama orang yang ada di depan kita. Tapi nih, seorang coach punya satu skill khusus, semacam senjata rahasia gitu, yaitu kemampuan bertanya. Bukan sembarang tanya, tapi pertanyaan yang kuat dan terbuka. Contohnya, apa sih yang sebenarnya ngehalangin kamu? Atau, coba bayangin kalau nggak ada batasan sama sekali, apa yang bakal kamu lakuin? Pertanyaan kayak gini tuh bukan buat ngetes, tapi buat memancing refleksi, buat menciptakan momen di dalam diri si coachee. Kalau mentor, beda lagi ya kekuatannya. Mereka itu lebih ke berbagi pengalaman dan kebijaksanaan mereka. Mereka ngebantu menanamkan rasa percaya diri, dan yang gak kalah penting, mereka bisa ngebukain pintu lewat jaringan yang mereka punya. Tepat sekali, itu salah satu nilai terbesar mentor. Mereka nggak cuma ngasih kita peta jalan, tapi kadang-kadang mereka juga ngasih kuncinya sekalian.
Ngomongin soal alat dan teknik, ada nggak sih kerangka kerja yang praktis gitu? Biar percakapannya lebih terstruktur, terutama buat sesi coaching? Ada banget. Salah satu yang paling terkenal dan efektif di seluruh dunia itu namanya model GROW. Simple tapi powerful banget. Jadi GROW ini singkatan, GROW. Alurnya logis banget. Pertama, G untuk goal. Tujuannya apa? Kita mau kemana? Harus jelas. Kedua, R untuk reality. Oke, sekarang kita ada di mana? Kenyataannya gimana? Ketiga, O untuk options. Nah, pilihan-pilihan apa aja yang kita punya buat mencapai tujuan tadi. Tapi, yang paling krusial itu yang terakhir. W untuk will atau komitmen. Disinilah bedanya obrolan biasa sama coaching. Pertanyaannya berubah dari apa yang bisa saya lakukan, jadi apa yang akan saya lakukan. Ada komitmen di sana. Wow, oke. Teorinya, modelnya, semuanya masuk akal banget. Tapi biar lebih nempel, gimana sih bentuknya ini semua di dunia nyata? Coba kita ambil contoh di dunia pendidikan deh. Gimana coaching dan mentoring ini bisa jalan bareng di sekolah misalnya? Nah, ini contoh yang bagus banget. Coba bayangin ya, ada guru baru. Di semester pertama, dia dapat coaching jangka pendek. Fokusnya cuma satu, gimana caranya ngatur kelas biar nggak kaos. Singkat, padat, jelas. Nah, di akhir tahun, teknik manajemen kelasnya udah jauh lebih baik, kinerjanya meningkat. Di tahun kedua, dia masuk ke hubungan mentoring jangka panjang sama kepala sekolahnya. Tujuannya apa? Buat ngebahas jenjang karir, ngembangin potensi kepemimpinan. Kelihatan kan? Coaching itu buat nyelesain masalah yang mendesak. Sementara mentoring itu buat ngebangun masa depan. Satu buat performa, satu lagi buat potensi. Jelas banget ya, dua alat ini benar-benar powerful kalau dipakai dengan benar. Betul. Dan seperti kata pepatah, with great power comes great responsibility. Dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Dan ini membawa kita ke pilar terakhir yang paling mendasar, etika. Fondasinya bisa kita lihat dari prinsip-prinsip yang dirumuskan misalnya oleh International Coaching Federation. Integritas, kejujuran, kerahasiaan, itu semua nggak bisa ditawar. Tapi ada satu poin yang krusial banget. Tahu batasan. Seorang coach atau mentor itu bukan terapis. Profesional sejati itu tahu kapan harus bilang, maaf ini di luar keahlian saya, tapi saya akan bantu Anda menemukan profesional lain yang lebih tepat. Itu baru profesional. Jadi, pada akhirnya ini bukan cuma soal teknik kan, ini adalah sebuah panggilan. Panggilan buat jadi coach dan mentor yang nggak cuma jago, tapi juga memegang teguh etika. Karena cuma dengan cara itulah kita bisa benar-benar memberdayakan orang lain secara profesional dan penuh integritas. Dan sebagai penutup, kami ingin menyampaikan sebuah pesan khusus. Salam hormat dari Dr. Moko untuk seluruh coach dan mentor di seluruh Indonesia. Untuk Anda semua yang tanpa lelah bekerja, membuka potensi terbaik dalam diri setiap manusia. Terima kasih.